tadi terputus. Oke, saya ulangi untuk prinsip distilasi. Yang pertama, dalam distilasi campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cair. Ini adalah prinsip distilasi yang nomor 1. Jadi pada distilasi setelah dididihkan, setelah diuapkan, uap ini kemudian ditampung, didinginkan dan dikondensasikan, diembunkan kembali. Nah, kalau uapnya ini tidak diurusi, misalnya dibiarkan lepas ke udara, tidak ditampung, tidak diambil, itu namanya bukan proses distilasi. Bisa saja ini masuk ke proses yang lain, misalnya evaporasi atau drying atau pengeringan. Seperti contoh pada saat tadi campurannya adalah larutan gula. Larutan gula kalau saya panaskan, kemudian kan airnya menguap. Uapnya ini kan tidak saya apa-apakan, saya biarkan saja dia menguap. Karena apa? Tujuan saya adalah memekatkan larutan gula. Jadi yang dipanci tadi gulanya jadi lebih pekat, sehingga lebih manis. Nah, itu namanya bukan proses distilasi, tapi masuk ke proses evaporasi. Tetapi kalau distilasi justru yang dipentingkan adalah produk atasnya. Produk atasnya, nah kalau misalnya campuran ini kita panaskan, kan ada yang menguap itu kita sebut sebagai produk atas, yang tertinggal kita sebut sebagai produk bawah. Nah, pada proses distilasi yang dipentingkan adalah produk atasnya, justru yang diambil itu nanti adalah produk atasnya. Paham ya? Nah, prinsip distilasi yang kedua adalah zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Mengapa? Karena zat yang memiliki titik didih lebih rendah, dia memiliki volatilitas yang lebih tinggi. Dia memiliki kecenderungan untuk menguap yang lebih baik dibanding dengan komponen yang lain. Yang ketiga, model distilasi didasarkan pada hukum Raoult dan hukum Dalton. Nah, ini nanti kita bahas lain waktu. Yang keempat, pada prinsip distilasi, pemisahan didasarkan gejala bahwa bila campuran cairan ada dalam keadaan setimbang dengan uapnya, komposisi uap dan cairan berbeda. Misalnya begini, pada campuran etanol air, mula-mula saya punya 100 gram etanol dan 100 gram air. Jadi komposisinya 50% etanol, 50% air. Kemudian campuran ini saya panaskan. Setelah saya panaskan, saya set suhu misalnya 60 derajat. Yang menguap terlebih dahulu adalah etanol. Etanol jauh lebih mudah menguap dibanding dengan air. Apakah air akan ada menguap? Ya, air akan menguap, tapi tidak sebanyak etanol menguapnya. Nah, sehingga pada saat setelah sekian waktu, etanol karena banyak yang menguap, maka dia ada sebagian massa etanol yang di bawah tadi yang mula-mula dia 100, misalnya yang ke atas itu jadi 70, yang di bawah 30, sehingga komposisi yang di bawah sudah berubah 100 air, 30 etanol. Sedangkan yang di atas misalnya jadi 70 etanol. Kalau misalnya airnya ada yang menguap 5 gram, di sini 70 etanol sama 5 gram air. Yang di bawah 30 etanol, 95 air, sehingga komposisi cairan berbeda dengan komposisi uap. Bisa dipahami ya? Nah, yang kelima, uap akan mengandung lebih banyak komponen yang lebih mudah menguap, sedangkan cairan akan mengandung lebih sedikit komponen yang mudah menguap. Seperti tadi, yang lebih mudah menguap adalah etanol. Uap mengandung lebih banyak etanol karena bisa tadi kan contohnya 70 etanol 5 air, ya kan, lebih banyak etanolnya. Sedangkan cairan mengandung lebih sedikit komponen yang lebih mudah menguap. Airnya di bawah 95, tapi etanolnya hanya 30. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Sekarang, apakah semua campuran cair-cair itu bisa dipisahkan dengan distilasi? Atau mungkin ada pada cair yang bisa dipisahkan dengan distilasi? Apakah semua bisa dipisahkan dengan jalan distilasi? Tidak, ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh campuran supaya bisa dipisahkan dengan jalan distilasi. Karena tadi definisi atau prinsip distilasi adalah pemisahan bahan berdasarkan kemudahan menguap suatu bahan, maka syarat utama yang harus dimiliki oleh sebuah komponen adalah 1, senyawa-senyawa dalam campuran bersifat volatil atau mudah menguap. Kalau campurannya tidak bersifat volatil, ya ngapain kita pakai distilasi?
karena mungkin bisa dipakai metode lain sebelum distilasi, karena distilasi kan butuh energi yang lebih besar, butuh panas yang banyak, juga butuh duit, atau secara ekonomi kan dia lebih mahal dibandingkan proses yang lain. Kemudian yang kedua, tingkat penguapan atau volatilitas masing-masing komponen berbeda-beda pada suhu yang sama. Seperti tadi contohnya etanol air. Pada suhu 60, etanol itu volatilitasnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan air. Nah, sehingga mereka bisa dipisahkan dengan jalan distilasi. Oke, bisa dipahami? Sekarang kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian lihat video yang akan saya tayangkan ini, mudah-mudahan bisa disetel. Distillation. We know that different methods are used for separation of different kinds of mixtures. But do you know how a mixture of two miscible liquids can be separated? Well, such a mixture can be separated by a method called distillation. Distillation is the process of separating miscible components of a mixture that do not decompose upon boiling and have sufficient difference in their boiling points. The process involves heating the liquid until boiling and then capturing and cooling the resultant vapors. The separation of liquids is usually achieved at their respective boiling points. The more volatile component vaporizes at its boiling point and then condenses in the condenser, while the other component is left behind in the distillation process. Thus, separation of the mixture is achieved. Can you separate a mixture of acetone and water? Yes, it can be achieved by distillation. Let us have a look at the procedure of separation using distillation method. Firstly, take the mixture in a distillation flask fitted with a thermometer. Observe carefully how the apparatus is arranged. Then, heat the mixture slowly, keeping a close watch on the thermometer. See the acetone vaporizing and then condensing in the condenser. This acetone can now be collected from the condenser outlet. On the other hand, the water is left behind in the distillation flask. Do you know there are several important applications of distillation? Let us discuss a few important ones. Distillation is employed in food processing to produce distilled beverages. Large-scale industrial distillation is widely used in petroleum refineries, petrochemical, and natural gas processing plants. Production of essential oils and herbal distillate is carried out by steam distillation. In addition to these applications, distillation is also used to separate the mixture of ether and toluene, and the mixture of hexane and toluene. Oke, sudah melihat ya. Nah, dari video tadi, saya rasa kalian sudah bisa menyimpulkan. Tadi kan ada pertama itu campuran dipanaskan, kemudian terjadi kesetimbangan, kemudian ada yang menguap. Setelah itu uapnya akan melewati kondensor. Di dalam kondensor itu ada sebentar. Ini ya, di dalam kondensor ini namanya kondensor. Dalam kondensor ini namanya kondensor. Di dalam kondensor ini ada air pendingin. Air pendingin itu air yang suhunya dingin. Dimasukkan sini supaya apa? Supaya uap yang panas tadi kontak dengan air dingin, suhunya akan turun. Jadi yang tadinya panas, suhunya kan waktu etanol menguap suhunya 60, lewat ke kondensor ini suhunya juga 60.
kontak dia berpapasan dengan air pendingin, maka sebagian panas dari air tadi akan diserap oleh air pendingin sehingga suhu uapnya tadi akan turun. Kalau turun bagaimana? Kalau turun dia akan berubah fase menjadi cair sehingga nanti di sini akan keluar